Halo guys, selamat datang di channel Genjutsu. Untuk video pertama kali ini, saya akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Cleopates the King of Devil Beast. Cerita dibuka di suatu desa kecil yang berada di benua Etia. Seorang bocil kawawi bernama Alicia tinggal bersama ayahnya. Mereka hidup dengan mengandalkan bertani. Pada malam hari, Alicia yang penasaran menanyakan beberapa pertanyaan pada ayahnya mengenai wilayah yang mana terlihat di peta hanya kegelapan. Ayahnya menjelaskan jika manusia kini hanya tinggal di benua Etia. Manusia tidak bisa memperluas wilayah karena wilayah di luar benua dihuni oleh para monster. Ada 4 raja monster yang berjaga di berbagai wilayah dan raja monster tersebut sangatlah kuat. Bahkan rumornya dengan kekuatan mereka bisa mengguncang dunia. Para pahlawan yang pernah dikirim buat melawan raja monster tersebut dibunuh semua. Tapi kata legenda kuno, manusia bisa mengalahkan 4 raja monster tersebut asalkan pahlawan yang dipilih diberikan senjata oleh Raja Hiden, yang mana katanya senjata itu bisa meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat. Jika memang hal itu bisa terjadi, maka manusia bisa melihat dunia lebih luas lagi. Alicia yang mendengar itu sangat terpukau dengan cerita ayahnya dan langsung berkeinginan menjadi pahlawan agar bisa membuka dunia. Singkat waktu, kini Alicia sudah dewasa, bahkan dia telah menjadi pahlawan. Pahlawan yang mana sekarang mereka sedang ditugaskan untuk membunuh salah satu raja monster atas perintah dari Raja Hiden. Mereka datang dari berbagai negeri. Tentu para pahlawan-pahlawan ini telah diberi senjata dari Raja Hiden berdasarkan kemampuan masing-masing. Pertama ada Katz, bersenjatakan harta burung partel. Ada Holgas, harta pemotong urat. Ada Mirlo, harta tanpa batas. Ada Mud, harta tanduk benteng. Ada Minar, harta tanah keemasan. Ada Alicia, satu-satunya pahlawan wanita, harta walet bebatuan. Terakhir ada Stepan yang merupakan pemimpin kelompok ini, harta kekuatan langit. Sopir mereka kemudian diserang oleh monster, membuat mereka langsung mode tempur dan membantai satu persatu monster yang datang. Tujuan mereka adalah membunuh raja monster iblis yang menguasai ujung selatan Etia bernama Cleopates. Akhirnya mereka berhasil membunuh sebagian monster dan sampai di wilayah Cleopates. Bahkan mereka juga langsung bertemu dengannya. Mereka yakin kali ini umat manusia akan bisa melihat dunia luar. Stepan kemudian menyemangati para pahlawan dan mereka maju secara bersamaan. Tapi tiba-tiba dengan mudahnya Stepan langsung dibunuh dengan sangat cepat, membuktikan betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka. Meskipun begitu, para pahlawan tidak gentar dan masih melanjutkan serangan. Tapi hasilnya tetap sama. Satu persatu dari mereka nyawanya dibuat melayang dengan sangat tragis dengan serangan dari ekor Cleopates. Cleopates sempat memuji Alicia dikarenakan dia satu-satunya pahlawan yang cerdas, bisa mengetahui cara bagaimana dia menyerang, yaitu lewat bayangan. Meskipun demikian, hal itu masih tidak dapat merubah situasi. Meskipun dia juga sempat melukai tanduk Cleopates, tapi dia juga tetap tumbang. Kondisi Alicia belum bisa dipastikan sudah mati atau tidak, tapi yang jelas salah satu kakinya telah copot. Cleopates kemudian datang di kerajaan Hiden untuk membunuh semua orang, terutama sang Raja Hiden yang berani-berani mengganggu wilayahnya. Cleopates ini tidak memanggil manusia dengan sebutan manusia, melainkan dengan sebutan hominid. Dia juga sangat meremehkan manusia yang tubuhnya sangat lemah, yang bisa-bisanya berani menyinggung dia. Mengamuknya Cleopates pun sampai di telinga Raja Hiden. Raja Hiden yang sudah paham situasi kemudian memerintahkan pasukannya untuk menutup tungku api Hiden dan berpesan untuk jangan sampai api Hiden padam.
Cleophates juga sadar jika manusia tidak boleh terlalu diremehkan. Dengan adanya senjata yang menggores tanduknya, itu sudah jadi bukti jika dibiarkan ke depannya manusia bisa saja punya cara untuk melawannya. Raja Hiden kemudian akan memasuki tempat api Hiden, tapi tidak jadi setelah sadar akan keberadaan Cleophates yang sudah dekat. Dia kemudian kembali menutup pintunya. Berhadapan dengan Cleophates secara langsung, Raja Hiden sempat heran karena sadar jika Cleophates bisa berbahasa manusia. Dia kemudian diberikan sebuah pertanyaan, yang mana Cleophates memberitahu jika jawaban Raja Hiden tidak memuaskan, maka dia akan membasmi semua hominid. Bukan hanya di wilayah kerajaan Hiden saja, bahkan di seluruh wilayah benua Etia. Pertanyaan yang diberikan Cleophates adalah mengapa mereka hominid sangat ingin jika dia mati. Mendengar itu, jawaban Raja Hiden adalah mereka para monster tidak akan pernah mengerti. Boom, Basket Sage. Raja Hiden langsung dibuat modar. Cleophates kemudian berencana ingin membuat pasukan untuk membasmi hominid. Saat sedang memikirkan hal itu, dia kemudian mendengar suara tangisan bayi dari suatu reruntuhan. Saat dia berjalan melewati bayi tersebut, ibu dari bayi itu kemudian meminta pertolongan untuk menyelamatkan bayi ini. Awalnya Cleophates mengira ibu dari bayi itu tidak bisa melihat sehingga meminta pertolongan dia. Dia pun memperkenalkan diri dan memberitahu rencananya yang ingin membunuh semua manusia. Jika ingin marah, maka marahlah pada takdir mereka yang terlahir sebagai manusia yang lemah. Mendengar itu, sang ibu berkata, anak ini tidak dapat memilih tempat dan waktu untuk lahir. Dia juga berkata, apapun dosa yang orang dewasa lakukan terhadap Cleophates, hal itu tidak dapat menjadi alasan bagus untuk membuat anak ini mati. Cleophates memberi kesempatan asalkan sang ibu bisa memberitahu apa manfaat yang bisa dia dapatkan jika menolong anak ini. Sang ibu menjawab, untuk itu dia tidak bisa menjawab, tapi dia yakin anak ini bisa menjawabnya sambil memohon. Dan pada akhirnya sang raja monster iblis yaitu Cleophates bersedia menolong anak tersebut dan bahkan merawatnya juga. Terlihat si Cleophates yang juga menaruh sedikit harapan kepada anak tersebut.